Nanti mulai kan, usaha kita ini usaha bukan hanya bagaimana kita buat amal, tapi usaha kita ini usaha bagaimana sifat hati kita ini berubah. Karena pertolongan Allah SWT itu akan datang bila hati itu berubah. Sifat-sifat dalam kita ini berubah. Amalan saja belum cukup untuk mendatangkan ridha Allah, untuk mendatangkan nusratullah, belum cukup. Ada orang sholat, amalannya bagus tuh sholat, tetapi hatinya ini tidak bagus. Sholatnya hanya untuk supaya dilihat orang. Sholat tapi tidak ingat kepada Allah. Maka sholatnya tidak mendatangkan ridha Allah. Sholat dengan malas, sholat amalannya bagus sekali, tapi hatinya ini belum bagus. Sholat itu dengan malas, maka Allah justru menolak sholatnya itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah mencaci maki orang-orang yang sholat tapi malas. Jadi walaupun amalan baik, apa hatinya tidak baik, belum mendatangkan ridha Allah, belum mendatangkan nusratullah. Yang akan mendatangkan nusratullah, akan mendatangkan ridha Allah itu kalau hati itu betul-betul baik. Dalam hati itu ada sifat tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Menghadapi lawan, menghadapi kawan, hatinya hanya bergantung pada Allah. Karena lawan tidak bisa membahayakan, kawan tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Kita latih ini, tawakal. Di antara latihannya kalau keluar jangan bawa HP. Paham insyaallah, Mas? Karena orang itu kalau bawa HP itu sifat tawakalnya itu jadi merosot. Ada masalah apa-apa, telepon ke rumah, telepon ke rumah, telepon ke rumah. Kita ini ingin kalau keluar itu Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah temanku dalam perjalanan ini dan Engkau adalah yang mengurus keluargaku. Bismillah. Ya. Tawakal. Engkau adalah temanku dalam perjalanan ini, Engkau adalah yang mengurus keluargaku yang saya tinggalkan. Ini dakwah dengan malas ini juga tidak bagus. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salat dengan malas tidak diterima. Dakwah dengan malas gimana? Diterima enggak kira-kira? Kalau kamu mendaftarkan tentara sambil ngantuk begitu, diterima enggak? Enggak diterima. Kerja besar mau diangkat jadi presiden ngantuk, enggak diterima. Nah, ini kerja dakwah itu melebihi kerjanya presiden-presiden. Ini kerjanya Rasulullah. Dengan ngantuk kira-kira diterima enggak kira-kira? Nah,
Semoga Allah ampuni kita. Ini termasuk sikap hati ini. Amalan kamu sudah bagus, dakwah, dengar bayan, tapi hatinya belum bagus. Mengerjakan amalan besar dengan malas, ini namanya tidak syukur. Nah, kalau tidak syukur oleh Allah derajatnya tidak diangkat, pancet aja, nggak ada peningkatan. Kerja itu dengan syukur gitu. Ya'malu ala Dawud syukra. Beramalah hai keluarga Daud dengan syukur. Derajatnya meningkat. Kalau amal dengan malas nanti nggak ada peningkatan. Insyaallah mulai kan? Amal dengan malas tidak ada peningkatan. Jadi amal dengan syukur akan meningkat. Jadi kita ini amal ini hati kita ini kita pandang terus gimana? Ada perubahan belum? Dari situ ada sifat tawakal belum? Jangan kamu mikir saya sudah 40 hari, saya sudah 4 bulan, sudah ada tawakal belum? Kalau belum ada tawakal, belum layak untuk mendapatkan nusratullah. Yang gaib, nusratullah yang luar biasa itu datang kalau orang sudah punya sifat tawakal. Maka ada sahabat tuh yang keluar, hatinya tuh khawatir aja mengenai keluarganya. Maka laporan kepada Nabi bilang bagaimana? Kamu lihat keluarga kamu dong? Bukan. Nabi ngajari dia tawakal. Doa. Bismillahi ala ahli. Bismillahi ala ahli. Bismillah untuk keluargaku. Bismillah untuk keluargaku. Ingin tenang. Akhirnya tenang. Ya sudah tenang jalan. Jadi kalau ada khawatir mengenai keluarganya, doa. Bukan telepon, doa. Kalau khawatir telepon, nanti akhirnya pengalamannya bukan pengalaman tawakal, pengalaman nelpon. Akhirnya jadi wartel, bukan jadi dai. Ini penting malah kan, kayak guyon ini bukan guyon ini, betulan ini. Kalau orang sudah punya sifat tawakal itu sudah, dalam sebuah hadis dikatakan kun mutawakkilan takun aqwan nas. Jadilah kamu orang yang bertawakal, kamu akan menjadi manusia yang terkuat. Kalau ingin jadi kuat itu caranya bukan belajar jurus SH. Kalau ingin kuat, tawakal. Bergantung hanya kepada Allah. Ada masalah apa saja, hasbunallah, cukup Allah, doa. Ada masalah, sholat 2 rakaat, doa. Akhirnya timbul sifat tawakal. Sifat syukur. Setiap amalan dibarengi dengan syukur. Apa saja amalan? Ibadah, dakwah, taklim, barengilah dengan syukur. Bagaimana supaya kita syukur? Kalau kita tahu nilai amalannya kita buat. Ini amalan besar, ini amalannya Rasulullah yang dulu mendatangkan nusratullah besar. Yang dulu mendatangkan nusratullah besar. Matahari pun bisa berhenti gara-gara amalan Rasulullah. Kerajaan-kerajaan tumbang karena amalan Rasulullah. Orang-orang kafir dapat hidayat atau hancur karena amalan Rasulullah. Malaikat-malaikat pada turun di Badar karena amalan Rasulullah. Angin pun menjadi tentaranya orang Islam di Khandaq karena amalan Rasulullah. Tanah pun jadi ambles, ngebles nih Surakoh karena amalan Rasulullah. Amalan Rasulullah itu perkara yang telah mendatangkan nusratul yang besar-besar.
Ini amalannya Sayyidul Anbiya. Nah, maka kita kerjakan dengan syukur, seneng begitu. Jangan sampai malas-malas, nanti Allah nggak suka sama kita. Dua, tawakal sama syukur. Tambah lagi satu, sabar. Karena inama ta'ti nusroh, inama ta'ti nusroh ala qadri niyah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar itu penting. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu seperti, sabar itu bagaimana? Walaupun kita menghadapi perkara-perkara yang berat, kita tabah. Dan dengan keyakinan kalau kita tabah nanti datang pertolongan Allah. Kita yang tabah. Jangan ada kesulitan sedikit sudah mengeluh. Kita tabah. Mungkin naik kendaraan, mumet, mungkin badannya sakit. Jangan mengeluh. Mungkin banyak orang yang tidak suka, jangan mengeluh. Sabar. Tabah. Terus. Maka nih sabar ini akan mendatangkan pertolongan Allah dalam kerja kita. Jangan gampang mutung. Angel, jangan. Yang membuat angel, yang membuat mudah Allah SWT. Allah itu kalau membuat sulit itu menguji. Bukan mau menyulitkan kita, tapi menguji. Kalau kita sabar, justru akan dikasih yang lebih baik. Allah itu kalau membuat sulit itu menguji, bukan mau menyulitkan. Nah, kalau kita sabar akan ditolong oleh Allah. Insyaallah kan? Terus kan sifat yang penting lagi kita ini harus husnudzon. Baik sangka. Baik sangka. Apapun yang terjadi insyaallah akan ada baiknya ini. Jangan buruk sangka sama Allah, jangan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah, pada orang Islam. Kita sangka orang Islam itu baik semua. Ini akan jadi dai-dai. Walaupun kelihatannya itu jelek, tapi kita sangka baik. Dulu para sahabat asalnya juga jelek, jadi baik kok. Nah, kalau kita melihat orang jelek itu begitu. Dulu para sahabat jelek jadi baik kok. Asalnya orang-orang kafir jadi wali-wali. Maka sangka baik aja sama orang. Baru kita bisa dakwah. Kalau kita ini sangka buruk, nggak bisa dakwah. Wah, orang sini ini keras-keras. Orang sini ini mikir dunia tok. Orang sini ini bobrok. Orang sini akhirnya nggak bisa dakwah.